kan waktu ada penggerebekan itu hari Kamis kira-kira jam 2 apa jam 3 sore. Itu ada beberapa polisi lah. Ya nggak tahu polisi nggak tahu apa tapi pakai baju bebas tuh Pak. Banyak lah satu mobil. Itu nggak permisi nggak apa langsung ucuk-ucuk masuk ke rumah. Ada yang masuk ke rumah ada 3 apa 4 orang. Terus ada yang ada apa Pak ini pas kata si itu yang satu ngomongnya Peggy punya utang sama saya 5 juta belum bayar. Nah yang satunya lagi nyawa harus dibayar nyawa katanya gitu. Yang satunya lagi ngomongnya Peggy ikut pembunuhan Pina dan Eki gitu. Nah yang satunya lagi ngomong lagi cari barang bukti katanya gitu. Ya kan saya orang bodoh Pak nggak ngerti apa-apa jadi saya cuman tilang aja udah. Itu polisi tiba-tiba masuk lah ke rumah geruduk. Acak-acak semua lemari baju tuh diacak-acak semua sama itu polisi. Sampai udahlah amburadul. Terus tuh ada motornya Peggy di luar. Itu motor smash. Motor smash itu dalam keadaan rusak udah sebulan lebih. Nah itu tuh rencananya Peggy tuh minggu tuh mau kirim buat betulin motor. Peggy-nya tuh Selasa apa Rebo udah ngomong, "Mah, ini nanti Peggy minggu tidak ngasih uang buat mama dulu," katanya. Peggy-nya mau betulin motor soalnya turun mesin itu mahal. Ya udah kata saya nggak apa-apa kata gitu. Pas itu kan hari Kamisnya digerebek. Terus kata polisi ini motor siapa Bu katanya gitu. Ini motor Peggy Pak kenapa? Ini kenapa dalam keadaan rusak katanya gitu. Pas kata saya ini motor udah rusak lama Pak udah sebulan lebih ini mau dibetulin kata saya gitu. Pas kata polisi udah angkut katanya gitu sama temennya tuh. Kenapa diangkut Pak? Ini buat barang bukti katanya gitu. Terus ada motor adik saya di luar, motor Jupiter merah. Ini motor siapa Bu? Ini punya adik kata saya. Kenapa Pak? Pinjem buat nyetep motor Peggy ke mobil katanya gitu. Nah terus kayak udah gitu dikasihlah kuncinya sama ibu saya motor yang merah. Terus nggak begitu lama sih penggerebekan. Ya nggak sampai 1 jam lah paling berapa setengah jaman. Terus itu motor Peggy dibawa ke polisi. Nah udah dibawa motor yang merah buat nyetep. Kan saya nggak ikut sampai ke jalan tuh Pak. Cuman tetangga-tetangga yang pada lihat motornya tuh motor Peggy dimasukin ke mobil. Motor adik saya juga dimasukin ke mobil. Terus udah polisinya pergi. Cuman kayak gitu aja singkat kejadiannya nggak begitu lama. Gak ada surat bahwa nggak ada surat penangkapan, nggak ada surat panggilan, nggak ada. Terus Ibu cerita sama Peggy. Nah terus saya nggak cerita sama Peggy, saya cerita sama bapaknya nelpon. Kata saya, Pak tadi ada penggerbegan, katanya Peggy ikutan pembunuhan itu, kata saya itu. Kapan tadi motornya dibawa 1 sama motor adik sayanya sama motor Parman 1. Itu yang merah itu motor adik saya namanya Parman. Dibawa 1 kata saya tuh gitu. Lah pas kayak gitu ya udah gimana ya nanti dulu kamu jangan ngomong sama Peggy dulu kata bapaknya gitu. Barangkali anaknya nanti trauma kata bapaknya gitu. Ya udah pas saya kan majikan saya tuh pengacara Pak. Jadi saya cerita sama majikan saya maghrib saya ke rumah majikan saya. Bu ada apa Bi? Itu Peggy kena kasus katanya pembunuhan Pina dan Eki katanya gitu. Kata saya ngomong ke majikan saya. Pas kata majikan saya kan Peggy lagi di Bandung Bi lagi kerja katanya gitu. Iya tahu nggak motornya dibawa Bu 2 kata saya gitu. Ada surat penangkapannya enggak Bi? Enggak ada. Ada surat panggilannya enggak? Enggak ada kata saya. Nah kata ibu udah biarin aja kalau nggak ada surat panggilan. Kalau nggak ada surat panggilan sama surat penangkapan udah diantepin aja nggak usah ke kantor polisi. Seandainya Bibi dapat surat panggilan baru kita ke kantor polisi kata majikan saya kayak gitu. Terus sejak saat itu udah nggak ini ada 3 hari ada 4 hari nggak ada yang ke rumah lagi. Pas selang 3 apa 4 hari saudara saya kan polisi tuh Pak. Nah malam-malam tuh ke rumah. Malam-malam ke rumah namanya Budi. Pas kata Mas Budi, Mbak Peggy-nya ada enggak? Peggy-nya enggak ada Mas ke Bandung kenapa? Punya fotonya Peggy enggak Mbak? Kata si Budi ngomongnya kayak gitu. Ada Mas kenapa? Kata saya. Tapi di album lagi hajatan tuh Pak. Hajatan adik saya nikah. Kata Budi, udah nggak apa-apa sini Mbak dipoto aja katanya gitu. Ya udah dipoto sampai si Mas Budi sama HP-nya Mas Budi. Nah terus kayak gitu
Ada KTP Peggy enggak Mbak? Kata Mas Budi, enggak ada Mas, kan KTP-nya dibawa Peggy ke Bandung. Oh ya udah, minta kakak aja fotokopinya, kata si Mas Budi. Ya udah saya kasih foto apa sih kakaknya. Udah, terus Mas Budi pulang. Nah selang seminggu ada lagi namanya Pak Oso, tetangga tuh Pak, ke situ nunjukin foto yang tadi diminta sama Mas Budi. Bu, katanya ini fotonya aja. Ini apa sih? Ini pelaku yang pembunuhan Eki sama Pina ini Bu, katanya gitu. Kata saya, Pak ini tuh anak saya, ini foto hajatan lagi waktu anak saya hajatan, ini si Peggy katanya. Ini foto dari mana Bapak dapat? Kata saya, ini dari kepolisian katanya gitu. Ini bukan dari kepolisian Pak, ini tuh Pak Budi yang minta malam-malam ke rumah, kata saya gitu. Oh iya iya. Yes, kata si Pak Osonya, iya saya suruh ngunjukin foto ini suruh ngedarin gitu ya, suruh ngedarin ke masyarakat foto ini bahwa ini pelakunya, katanya gitu. Kan jadi saya cerita sama Pak Oso dari awal sampai akhir. Kata Pak Oso, ya udah Bu, nanti saya ngomong ke ketua Cikonya, seandainya ketua Ciko percaya, nanti saya nggak kesini lagi, kata si Pak Oso ngomongnya kayak gitu. Kalau kepala Cikonya nggak percaya, nanti saya kesini lagi sama polisi. Malah Pak Osonya ngomong, ibu malu nggak didatengin polisi terus, katanya gitu. Pas kata saya, ya saya nggak malu nggak apa Pak, orang anak saya nggak salah, ngapain malu, silakan aja, kata saya gitu. Nah pas gitu selang berapa hari udah nggak ada kabar berita lagi sampai 8 tahun, nggak ada kabar berita lagi, adem udah. Saya kan sering konfirmasi sama majikan, Bu ini gimana? Ya udah Bi, biarin aja. Kalau polisi itu toh nggak bodoh, kata majikan saya. Kan Bibi udah ngomong itu Peggy lagi ada di Bandung. Kalau iya Peggy ikut-ikutan, pasti itu polisi nyampe ke Bandung. Jangankan ke Bandung Bi, ke ujung dunia pun pasti kena, kata majikan saya kayak gitu. Ya udah orang saya nggak ngerti apa-apa ya Pak. Ya udah sih itu, ya udahlah diem aja gitu. Tiba-tiba ucuk-ucuk setelah film Pina rame, dalam hitungan hari tiba-tiba anak saya langsung ketangkep, gitu aja. Ibu yakin anak ibu gak salah? Yakin sekali Pak, karena anak saya tuh ya bisa dibilang anak saya tuh tulang punggung dari keluarga saya Pak. Sedari kecil dia dari SD sampai dari SD kelas 6 ia sudah bekerja Pak. Disuruh-suruh sama tetangga tuh, sedangkan itu anak saya itu ditinggal sama bapaknya tuh dari kelas 6 SD, bapaknya udah pergi nikah lagi. Jadi Peggy itu adalah tulang punggung keluarga saya. Dia menyekolahkan adik-adiknya 2, ngasih makan saya. Kalau nggak dari Peggy, saya dari siapa lagi Pak. Terus kayak itu anak saya tuh terus keluar SMP pun SMP-nya sampai terbuka aja, nggak SMP favorit tuh, SMP terbuka pun masuk saat ujian aja, sehari-hari ya kerja. Kalau ada ujian Peggy berangkat, nanti gurunya itu zaman dulu kan masihnya apa sih SMS ya, Gi ada ujian berangkat, kalau nggak ada ujian Peggy nggak berangkat, biasa kerja gitu. Nah selesai SMP Peggy dibawa ke bapaknya ke Bandung, kata bapaknya tuh udah kerja aja sama bapak di sini, katanya gitu. Cuman bapaknya dia ngenalin ke warga situ, ngomongnya Peggy adalah keponakan, soalnya kan bapaknya nikah lagi Pak, jadi dia takut ketahuan sama istri mudanya. Makanya kata saya, Gi kamu kok di Bandung dipanggil keponakan bapak, kenapa? Kata Peggy, biarin mah, barangkali bapak malu, bapak kan di sana punya istri lagi, udah biarin Peggy mah, yang penting Peggy bisa ngasih makan mama sama adik-adik, udah mama jangan pikirin perasaan Peggy, kata Peggy kayak gitu. Ya udah kalau kamunya nerima sih ya biarin, orang tuh mah suatu saat tuh pasti kebongkar. Ya udah kata saya gitu, ya udahlah Pak, kerja aja biasa, ngirim ke saya setiap minggu 300. Kalau dia nggak kerja full ya Peggy nggak kerja full, gaji, ini kirimnya 200, ya udah nggak apa-apa. Nah kalau dianya nggak kerja ya di sini belum ada kerja, jadi Peggy nggak ngirim, buat makan aja Peggy dadak ada yang nyuruh ngechat, ya udah nggak apa-apa, udah kayak gitu Pak. Kenapa sepeda motor tersebut disita? Karena ada keterangan saksi ya yang saya belum sebut namanya di sini, menerangkan bahwasanya ya motor
warna pink tersebut ya, dari teman dekatnya itu membenarkan itu adalah milik dari PS. Dan motor itu setelah kejadian berubah warnanya biru kuning. Gitu. Itu nanti di pokok perkara. Karena itu dalam proses. Pak, maaf ya, itu motor bukan warna biru kuning. Pertama warna ungu. Sebelum Ibu, tadi saya tanya Dede, apakah motornya itu pernah biru kuning? Pernah, kata beliau. Enggak. Dan dia berubah-berubah. Enggak, saya yang bertanya ke Dede. Gitu loh. Karena kan dia temannya. Bang, ibunya mau meluruskan yang punya Iya. motornya. Enggak. Saya Silakan tadi- Bu, silakan, Iya. silakan. Tunggu dulu. Ini Iya. tunggu Nih. dulu. Silakan. Jangan diarahkan seperti itu. Silakan Bu. Bagaimana? Saya Jelaskan masih Bu. bicara. Jadi mereka bicara, tadi saya diam. Gitu loh. Artinya Silakan Bu, apa? silakan. Jawab, Artinya silakan. tadi Dede sudah menjelaskan, karena sudah saya jelaskan tadi jawaban Polda, langsung berubah lagi. Nah, dari keterangan nama Peggy saja di sini sudah tidak konsisten, Bung Karni. Bahwasanya namanya itu sudah ada 2 nama inisial. Yang pertama Robi, yang kedua Pegot. Jadi saya mencurigai Perong ini bisa melekat kepada yang bersangkutan. Karena ada ya saksi teman beliau ya yang mengetahui nama Perong itu nama panggilan beliau. Dan itu nanti biar proses penyidikan yang akan mengungkapkan itu, bukan saya. Pada tanggal 2 September 2016, apakah penyidik pernah ke rumah Ibu? waktu 2016 Iya, tanggal 2 September 2016. nggak ada. Benar nggak ada? Benar demi Allah, demi Ada Rasulullah. nggak dia menanyakan kenal yang nggak namanya Peggy? Nggak ada, Terus mereka tanya di mana keberadaannya? nggak ada. Cuman Nah, waktu ini- penggerebekan aja itu ada. Ya itu polisi nanyain Peggy kemana gitu aja. Sejak ada penggerebekan terus Mas Budi minta foto, minta kartu keluarga, udah nggak ada yang namanya Polda apa polisi ke rumah, nggak ada lagi sampai 8 tahun. Oke, silakan dikoreksi saya. Saya pernah melihat berita bahwasannya Ibu menyampaikan kepada polisi yang datang itu bahwasannya Peggy itu berada di Bandung. Silakan dikoreksi saya. Apakah pernah Ibu menyampaikan seperti itu? Ya itu waktu ada penggerebekan Ya aja. berarti kan ada ya. Ya penggerebekan pertama aja udah. Nah, makanya saya tanya, tanggal 2 September 2016, mungkin Ibu sudah lupa ya karena 8 Nggak ada tahun. Pak, nggak ada. Oke, baik. Nggak apa-apa, karena memang ini sudah lama juga. Ya saya juga masih waras sekali Pak. Orang saya ibunya. Tenang Bu, tenang dulu. Tenang dulu. Terus sih, saya tidak bilang Ibu tidak waras, slow aja, masih ada pertanyaan saya, tenang aja Bu. Nggak apa-apa, nanti ini bisa terungkap gitu loh. Nah, Yalah, dari yang saya benar tanya-tanya ya itu pasti kan benar. tadi udah agak gimana gitu, gemetar atau apa gitu, nggak apa-apa. Ya maklum Pak, orang namanya orang kampung. Nggak apa-apa, biasa kalau begini. kalau kita jujur dan berani itu nggak mungkin kita gemetar. Oke.